mau berontak aja. Ya. Jadi yang ingin keluar dari lisan ini adalah kata-kata kotor. Nggak bisa ngapain, Ustaz. Sholat aja saya di tempat tidur. Iya. Semakin dekat itu semakin dia itu mau muncul. Karena pengikutku, kamu luruskan. Apa yang bisa kamu tembus? Dia masih suka dunia. Tapi munafik. Saya sebutkan orangnya. Kamu tahu. Jangan. Ya, kamu tahu. Kamu tahu saya rajanya Dajjal. Saya rajanya bukan anak buahnya. Dan saya sudah lama bersemayam di sini. Saya suka ini ada di dalam hati ini. Saya suka. Jawab aja. Lah kan Ustaz Danu insya Allah tahu. Gitu. dia ngakak ya. Ya. Ngakak. Apa yang mau kamu ingin sama Ustaz Danu, mumpung ini ketemu sama Ustaz Danu, tanya gitu Ustaz. Dia tetap posisi masih melotot gitu. Melotot gimana? Kan mata satu Iya. aja. Kalau Bunda masih ada yang ngomong di sini. Alhamdulillah tadi dia ternyata ada di hati ya Ustaz ya. Iya. Dia pergi gitu. Sebenarnya nggak pergi, itu ngumpet. Tapi udah nggak ada kamu selalu. Iya. Dia udah hilang. Pergi sedikit-sedikit. Iya, nggak apa-apa. Insyaallah. Tapi kan gini maksud saya itu, kalau kenapa saya bilang dia ngumpet nggak apa-apa Bunda sebenarnya. Jadi lebih baik kita tahu jujur daripada saya membohongi. Iya. Kalau itu ngumpet ya saya bilang ngumpet. Kenapa? Dajjal itu sebenarnya sudah paham kalau insya Allah atas izin Allah saya bisa menyelesaikan dia. Dia udah paham. Jadi dia ketawa ngakak itu sebenarnya itu ketawa terakhir yang yang nanti akan dia tidak lakukan lagi. Jadi seperti itu. Dari kemarin tuh kayaknya apa sih namanya? Yang kram banget. Nah, barusan udah mulai longgar tuh. Terus tanyain saya coba, kamu ngapain kamu longgarin saya? Ada berapa gitu aja. Dia ngomong apa? Suka apa? Suka ke Iya, kenapa sekarang ngelonggarin saya gitu? takut Sama siapa? takut Danu. Bilang Ustaz, kamu tadi kan maki-maki gitu. Ya. Canda lah tuh malah. Iya. Berarti memang orang yang maki-maki katanya bercanda itu memang itu yang tidak boleh oleh Allah Ta'ala kan ya. Iya. Jadi bercandanya maki-maki. Makanya kalau ada di YouTube ada orang ngomong A, ngomong B, ngomong A, itu ya bercandanya begitu. Nah, itu berarti dia sudah Dajjal. Nggak boleh seperti itu. Kita sebagai seorang muslim harus belajar untuk tidak apa? Ngakak. Bilang itu ketawa terakhir kamu ya. Sudah mulai menyerah dia. Mulai mengecil. Iya. Ya sudah. Gitu. Teman-teman beriman, jadi Dajjal itu masuk ke semua orang yang dicari adalah orang muslim. Itu untuk merusak akidahnya. Kalau non muslim enggak dicari kan. Jadi dia hanya cara berpikirnya dia aja sendiri. Nah kalau muslim memang dikejar. Karena Dajjal itu memang tugasnya untuk mengkafirkan orang-orang muslim. Tugasnya memang seperti itu. Kalau orang yang bukan Islam karena memang sudah bukan Islam Ya karena memang bukan Islam aja. Seperti itu. Jadi ya memang fitrahnya seperti itu, mau bilang apa? Ya kan nggak boleh protes kita. Apa Ustadz mau? Enggak lah ya. Makanya karena fitrahnya kan sendiri-sendiri ya. Jadi ya seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nggak usah takut. Ada nggak ciri-ciri orang yang kalau saya kan kami berdua ini kan dekat dengan Ustadz. Artinya kalaupun ada sesuatu yang muncul itu beraroma Dajjal, kan kelihatan. Nah, kemudian kami juga merasakan gitu kan.
Nah kira-kira kalau di orang awam yang muslim tapi awam, untuk mengetahui bahwa dia itu ada dajjal atau tidaknya, itu kelihatan nggak dari sisi apanya Ustaz kira-kira? Gini, sebenarnya untuk melacak itu gampang-gampang mudah ya. Repotnya itu begini, sebenarnya itu bisa dilihat dari sehari-hari. Seseorang dengan bicara nada agak keras, agak tinggi, itu insya Allah sudah pasti ada. Pemarah, Nada aja keras atau tinggi, itu insya Allah pasti ada. Karena orang dengan nada begitu pasti emosional, pasti ngerendahin orang lain. itu kalau nada tinggi. Sombong bisa. Sombong jelas, Oke. Takabur, jelas itu, iri, jelas itu, memfitnah, jelas, dengki, sama terus. Semua orang. Ya memang. Makanya yang kalau orang awam itu dilihat dari nada bicara dulu. Seperti itu. Khawatirnya gini kan, ada teman-teman netizen yang nonton kita nih, nonton saya gitu kan, dia bertanya yang seperti saya tanyakan tadi, apakah tanda-tanda bagi orang biasa yang memang tidak dekat dengan Ustadz, pengen tahu di dirinya itu ada dajjal apa enggak kan gitu. Nah, dengan pernyataan Ustadz tadi bahwa dengan nada tinggi dan sebetulnya bisa jadi potensi dajjalnya sangat banyak. Banyak. Sama yang nada tinggi biasanya orangnya itu nanti takabur, nanti sombong, kan seperti itu. Ujub riya itu kan selalu aja di titik-titik itu ya. Karena memang ada yang namanya ujub riya itu tetap masih ada dajjalnya, karena memang itu orang tidak tahu, karena orang kan diem begini ya. Bisa aja orang itu kelihatannya dia itu umpamanya dakwah umpamanya, orang kan nggak tahu dia kelihatan gantengnya, kelihatan nggak taunya dia LGBT umpamanya lah. Itu udah dajjal terus-terusan seperti itu. atau hubung dunia ya. Hubung dunia itu jelas sekali, dunia itu jelas sekali. Jadi disinilah sebenarnya saya di MNC TV itu kan mengajak, atau di YouTube saya itu selalu mengajak ke arah akhlak Rasul yang baik, bicara ya yang lemah lembut, pikiran ya jangan suudzon. Kalau itu saudara kita ya janganlah punya pikiran yang kita itu mau menyerang saudara kita. Kalau tidak tahu, karena tidak tahu apa? Tidak tahu, benar-benar tidak tahu ilmunya, tidak ini, tidak tanya, tidak ini, kemudian ngomong, itu kan jadi fitnah. Nah, kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang berpeci seperti kita ini, ya dia tetap itu dajjal itu akan masuk. Nah sekarang gini Ustaz, kalau memang itu potensi, katakanlah di setiap orang muslim itu adalah dajjalnya ada dengan ciri-ciri tadi. Nah kira-kira untuk menjauhkan ya atau bahkan mengeluarkan, kalau memang ada itu harus seperti apa? Apakah harus bertobat, harus istighfar, setiap apa yang dilakukan harus diawali dengan seperti apa, seperti itu Ustaz. Jadi selama ini yang saya amati itu sangat susah sekali Ustaz. Jadi kalau orang muslim pun kalau mau mengeluarkan dajjal, dia akan sangat susah. Dia harus betul-betul punya guru beneran yang paham tentang perilaku dajjal. Dan gurunya itu pun guru yang betul-betul terjaga dari sifat-sifat hubud dunia atau melanggar syariat. Itu harus betul-betul difahami dulu. Kalau orang tidak paham, ya mana bisa lihat dajjal? Dia hanya ngomong. Padahal pada waktu dia ngomong, mana dia bisa lihat dajjal umpamanya. Padahal dia itu bukan mau tanya bagaimana dia bisa lihat dajjal, tapi dia itu mau ngerendahin sebenarnya. Itu kan beda. Kalau umpamanya dajjal itu kayak apa? Ya yang ini tadi Ustadz yang maunya memaki terus, Bunda yang begitu ngomong. Nah itu sifat dajjal, itu bukan jin. Itu bukan jin. Nah dajjal sendiri itu numpangin jin sebenarnya Ustadz. Jadi dajjal itu dia tidak bisa sendiri, dia numpangin jin, dompleng istilahnya. Jadi kenapa jin itu yang didomplengi dajjal? Ya memang kayak seperti itu. Karena manusia rata-rata yang muslim itu, yang sering saya ceritakan, cobalah mulai sekarang, kalau melakukan sesuatu aktivitas yang baik, bismillah. Nah dari awal itulah, itu terjaga, jin gak masuk gitu loh. Selesai kemudian alhamdulillah. Nah dalam melakukan sesuatu kegiatan dengan bismillah itu kan insya Allah mudah-mudahan tidak melakukan suatu yang bentuknya aniaya kepada orang lain atau dolim pada diri sendiri, kan seperti itu. Karena dari awal dari bismillah kan mau melakukan sesuatu itu kan enggak kalau ini kan gitu. Nah itu terjaga.
Nah, inilah sebenarnya orang juga tidak akan paham la tagdab walakal jannah. Ustadz bisa tanya sama Dajjal yang di situ baru ngumpet, itu kan baru ngumpet aja ya. Kan kenapa kamu apa yang kamu sukain pada diri saya? Boleh ditanya. Nanti dia akan ngomong tem gitu. Boleh, silahkan enggak apa. Kalau Ustadz berani enggak apa-apa. Ini untuk pelajaran saudara kita, Ustadz. Saya tanya langsung ya, Mr. Dajjal. Dajjal. Apa yang kamu sukain kok kamu bisa masuk ke tubuh saya? Saya kan bersahadat. Gitu aja Ustaz, nggak apa-apa. Saya kan sholat. Gitu. Saya kan puasa. Saya baca Quran. Gitu. Biar teman-teman yang lain juga paham. Selama ini terkunci, tidak ada yang bisa menceritakan tentang masalah jin dengan gamblang, masalah sihir dengan gamblang. Yang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu memang terah dari kita ya, harus kita buka sehingga orang biar memahami Dajjal itu dari mana. Oke, monggo silahkan Ustaz. Sudah sih. Sudah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Ada tisu kok sampai bicara. Bisikin Ustaz. Karena kan selama ini orang itu kalau sudah sholat, kemudian sholatnya berjamaah itu sudah begini nih Ustaz. Jadi imam lagi. Suaranya bagus lah. Jadi itu orang nggak tahu sebenarnya. Boleh Ustaz, Bismillah. Nah ini Bismillah ya, karena Allah biar teman-teman yang lain tuh memahami kenapa Dajjal itu masuk, bukan dari saya, dari dia sendiri Ustaz. Biarkan dia ngomong kayak gitu ya. Tapi Ustadz yang menerjemahkan. Monggo, nggak apa-apa. Itu apa ya? Ini pribadi banget. Bismillah. Iya, gimana? Kamu sebenarnya suka marah ya. Saya itu suka sama kamu karena kamu suka marah, tapi kamu marahnya dipendam. Satu, la tagdab walakal jannah, itu sebenarnya udah tersebutkan. Jangan marah bagimu surga. Tugas Dajjal adalah mengkafirkan orang Muslim. Makanya kenapa hadis tersebut diceritakan, jangan marah bagimu surga, salah satunya itu. Kalau marah Dajjal itu akan masuk. Selain jin, Dajjal itu nanti akan menguasai. Itu sih yang paling tinggi. Nomor 2, berikutnya itu aja, dia nggak tahu nomor 2 dia Ustaz. Dajjalnya nggak sekolah, masalahnya nggak tahu nomor 2. Nah, SD. Itu sih yang paling dominan itu ya, yang lain nggak usah diceritain ya, malu banyak gitu. Banget. Itu nanti urusannya off the record dengan kita ya. Oke, gitu guys. Jadi banyak ya, intinya adalah salah satunya adalah marah. Jadi kalau ada orang bilang sakit itu dari marah, dia belum pernah belajar. Dia hanya mau menjelekkan saudaranya. Sebenarnya terjadinya itu. Nah ini harus difahami. Kalau itu dilakukan dia terus-menerus, ya Dajjal itu akan ada pada dia terus-menerus. Tapi ini Ustaz, kan ada beberapa hadis yang menyampaikan bahwa apabila kita membaca surat Al-Kahfi gitu kan, 10 ayat di malam Jumat, kemudian ada yang tasyahud akhir, ya ada doa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, Untuk menjauhkan dari Dajjal itu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Dajjal ya, Nah, betul. hadis tadi bisa memiliki kekuatan atau memiliki manfaat seperti yang Rasulullah sampaikan, itu yang seperti apa? Kalau memang doa itu akan menjauhkan diri dari seseorang dari Dajjal, dari fitnah Dajjal, nah itu harus seperti apa membacanya dan ya mengucapkannya, bersikapnya gitu. Sikap apa Ustaz?
Kalau saya melihatnya bukan salah hadisnya, enggak. Bukan salah berdoa, enggak, sudah betul. Sudah betul ya. Persoalannya yang harus kita pikirkan adalah doanya itu sendiri. Jadi seseorang itu, seorang muslim kalau sudah membaca itu sudah dianggap dajjal itu nggak akan bisa masuk. Ustadz berapa kali tiap kali sholat itu baca itu, kenapa masih bisa masuk? Iya. Karena masih ada marahnya Ustadz ya. Nah, disitulah sebenarnya terakumulasi. Iya. Jadi doa seorang muslim itu bukan dikabulkan karena dia sering berdoa, tetapi tergantung wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Berarti sebenarnya Allah itu sudah tahu doa siapa yang akan dikabulkan, imannya yang kayak apa, seperti apa, amal soleh yang jenisnya kayak apa, yang dia kerjakan untuk apa, apakah ada unsur dunianya atau unsur karena Allahnya. Di titik itulah sebenarnya terkait, sehingga doa yang biasanya kita doakan setiap kali tahiyat akhir itu ya tidak akan mempan kalau orang itu ada marah, ada sombong, ada ujub, ada riya, ada iri, ada dengki, macam-macam yang memang itu dilarang oleh Allah Ta'ala, kan Allah melarang. Atau mungkin karena niatnya yang salah juga ya misalnya gini, saya membaca niat yang tadi itu, Allahumma inni as'aluka min adabil qabri dan seterusnya sampai masyahid dajjal, niatnya memang bukan karena Allah, tapi niatnya karena ingin dijauhkan dari dajjal. Sebenarnya Sebenarnya kalau ingin dijauhkan dari dajjal itu tetap harus ada aplikasi lain, Ustaz. Jadi harus ada aplikasi lain. Jadi selama ini kayak orang membaca Al-Falaq sama An-Nas. Itu kan doa. Betul. Nah, doa itu kan tetap tergantung iman sama amal soleh seseorang. Nah, pada saat orang itu membaca itu sudah dianggap sihir itu nggak bisa masuk. Padahal kalau memang orang yang datang ke saya itu sihir itu ya kena, dia itu udah baca itu, sudah baca surah ini, dan itu tiap hari, dan dia bertahun-tahun sihir itu masih belum bisa dikeluarkan. Lah yang salah siapa? Kan begitu, Ustaz. Padahal udah dipuasain ya. Dan dajjalnya masih bercanda. Tidak apa-apa. Tapi iya benar. Bunda langsung agak lega. Tapi itu ngumpet nggak apa-apa. Nanti saya belum hilang. Ya belum hilang nggak apa-apa. Nah di titik inilah sebenarnya seseorang itu harus kembali ke jalan Allah, harus bertobat, paham, cari guru yang benar-benar benar. Jangan hanya memfitnah saja, jangan hanya menjelek-jelekan golongan yang lain, kelompok yang lain. Jangan. Kalau kelompok atau golongan yang lain itu masih satu iman dengan kita, gak usah. Bisa aja kita itu malah yang salah daripada dia, malah kita yang salah nantinya. Atau merasa benar sendiri, sudah merasa paling surgawi. Iya, itu juga gak boleh seperti itu. Nah inilah yang terjadi pada saudara-saudara kita, barangkali ada pada diri kita sendiri. Coba lihat guru-gurunya, hobinya dia itu memfitnah saudaranya enggak? Kalau memfitnah saudaranya lepas dari situ. Nanti orang seperti ini, umpamanya kita sering, wah iya, terus akhirnya ngecek golongan saudara kita yang lain, kita masuk lokomotif situ, kita jadi gerbong, besok di akhirat ikut. Kalau gurunya itu masuk neraka, ya kita ikut masuk neraka. Alhamdulillah, subhanallah. Nah ini orang nggak pernah paham. Dianggap kalau udah ngecek itu udah seneng. Jangan. Berarti supaya kita nggak kena dajjal itu adalah amanu wa amilus sholih. Iya, insya Allah. Nah itu kan banyak. Makanya istilahnya kalau dalam Quran diceritakan atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau saya menerjemahkan taat pada Allah itu kerjakan apa yang ada dalam Quran. Taat pada Rasul, kerjakan sunnah Rasul. Kan seperti itu. Sehingga dengan itulah kita terjaga. Termasuk niatnya melakukan sesuatu yang baik, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Seperti itu. Lalu Ustaz, kalau misalnya sudah terlanjur seperti ini, masuk seperti di Bunda begini,
bisa nggak dikeluarkan sendiri Ustaz? Tuh, kalau saya sih nggak tahu, coba kita tes aja. Bunda, yang di Bunda coba ditanyain. Dajjal, bisa nggak aku ngeluarin kamu dengan doa kepada Allah? Itu aja coba ngomong kan? Nggak bisa. Nggak bisa, ngomong dia. Coba Ustaz, kan jadi praktek kan ngerti nantinya. Orang yang sekelas Ustadz nih, yang mencoba mencerahkan hati, coba, Dajjal, kamu akan saya keluarkan gitu, coba. Silakan aja kalau bisa. Itu kan tantangan sambil nyengir. Iya. Silakan aja kalau bisa. Iya. Gitu pakai gitu ya. Ngenyek. Iya. Nah, itulah yang harus kita pahami. Jadi betul-betul kita harus belajar benar. Pelajaran dari guru-guru kita itu sebenarnya juga baik. Cuma kadang-kadang kita merasa sendiri kalau kita itu sudah bisa mampu kelihatan dilihat orang, terkenal, itu sudah kayaknya kita yang paling akan masuk surga. Lah di titik itu malah mbahnya Dajjal yang turun itu. Seperti itu. Jadi walaupun siapa saja artinya kan yang misalnya hafal Al-Quran, hafal hadis, iya tahajudnya nggak pernah lepas, sedekahnya nggak pernah lepas, umrohnya nggak pernah putus, hajinya tiap tahun, tetap potensi itu akan muncul apabila Potensi itu insya Allah akan muncul kalau hati dia tidak rusak. amanu amilus sholihan. Iya betul. Iman kepada Allah Ta'ala itu harus kuat. Kalau mamanya dia haji, dia hanya untuk pamer bahwa saya udah haji 20 kali. Dia umroh hampir setiap berapa bulan sekali umroh. Setahun itu bisa 3 kali, 4 kali, umpama ya Ustaz ya. Itu kan sudah jelas itu. Kemudian dia sholat, dia bacaannya bagus, dia memang selalu ingin jadi pimpinan, dia pengen selalu, kan beda dengan dia diminta, kan beda ya. Dia pengen selalu, dia jadi imam agar orang itu mendengar suaranya agar dipuji. Itu kan nyelip di antara keahlian saudara-saudara kita Ustaz. Dakwah terkenal kemana-mana, ya sama seperti itu. Kalau ada masalah, bukannya masalah itu dicari solusinya, diejek. Betul. Kan gitu, bukan cari solusinya tapi diajak sama. Untuk keluarkan itu gimana Ustaz? Lah kan nggak bisa mau keluar gimana? Ya nunggu. Dinego Bunda, dinego. Maksudnya dengan nasi goreng. Coba Bunda ya, ini kan dia masih di situ ya, nggak apa-apa. Makanya saya bilang itu ngumpet bukan keluar ya. Gini Bunda, kamu mau keluar, kamu keinginan kamu apa sih coba? Gitu, keinginan kamu apa coba Bunda? Kalau apa? Dajjalnya itu. Kalau kamu mau keluar keinginan kamu apa? Gitu. Ya menyesatkan Muslim. Enggak, kalau kamu ingin keluar itu keluar dari tubuhku, apa yang kamu inginkan biar kamu keluar gitu. Keluar dari tubuhnya Bunda itu apa yang kamu inginkan? Syaratnya apa? Syaratnya gitu. Enggak jauh. Enggak jawab berarti memang dia kalau sudah masuk ke orang yang dia sulit. Jadi nggak bisa pakai Jadi ayam hitam dia nggak bisa main-main. Nasnya memang dia masuk dan nunggu tuannya datang besok akhir zaman. Masya Allah. Nasnya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Ya sabarlah, minum-minum dulu. Ini ada roti dari ujung pandang. Warnanya hitam. Belum dari Iya. Insya Allah nanti saya akan coba bantulah ya, karena memang mudah-mudahan saya diizinkan Allah ya. Saya sendiri juga nggak tahu, saya hanya doa biasa aja. Kayak anak kecil berdoa itu kan gitu, ya Allah, aku mohon ampuni dosa-dosa ayahku dan ibuku ya Allah. Jika beliau melakukan kesalahan dan dosa, ampuni, amin. Selesai. Saya kalau doakan begitu. Kenapa bisa keluar Dajjalnya Ustaz? Saya nggak tahu itu. Mungkin dia anu aja pengen. Itu nanti kan kalau, gitu Bun. Kalau Dajjalnya benar-benar keluar dalam bentuk hancur itu nanti orang-orang yang syirik bisa aja ngomong, wah itu kan si Danu itu kan rajanya Dajjal. Jadi Ya, memang mereka pada bilang gitu Ustaz, biarin aja. Biarin aja. Karena Saya Dajjal di menyantai. situ. Saya menyantai aja. Karena kalau memang nanti dia di titik Iya.
kesurupan atau apa, dia nggak akan bisa. Insya Allah seperti itu. Kalau misalnya kita bikin warung Dajjal itu kira-kira laku nggak ya? Nggak laku. Nggak laku ya. Warung Dajjal. Oke. Oke, jadi coba punya Ustadz gantian. Bunda kan tadi kan udah tanya, coba kamu kalau mau keluar dari itu buku syaratnya apa? Nah, kalau Bunda kan diem, kalau Ustadz sama-sama diem atau ngomong? Berdoa saja, doakan saja. Doa gimana? Katanya. Itu Dajjalnya Sahabat. jujur banget apa Iya. gimana itu? Terlalu jujur itu. Iya, sama. Bagaimana dia? Dia udah lemah, kecil. Tadinya kan gede banget. Belakang. Gede. Tadinya gede banget. Biasanya kan Dajjal kan tangannya kecil-kecil, itu tangannya gede nggak itu? Enggak. Oh berarti ini bukan Dajjal nih tangannya. Gini, itu udah mengecil. Udah lemah ya. Suaranya kan tidak lagi kayak tadi. Kalau tadi Sombong itu banget. di jalan itu kan kerasa banget tuh berontaknya. Nah, sekarang itu udah turun. Jadi udah kayak menjauh, tapi masih ada gitu. Kayaknya dong tadi gimana? Enggak tadi mendoakan. Dajjalnya ketawa lagi. Kalau itu bukan Dajjal, asli Bunda kalau ini. Jadi insya Allah seperti itu. Kenapa ini melemah? Ya karena satu memang udah dekat dengan kita. Kemudian Bunda juga kuat sekali untuk mau ada di jalan Allah walaupun terseok-seok gitu ya. Insya Allah. Kemudian Ustaz Asep juga iya, nah dia melemah istilahnya. Tapi ya akhirnya kan paham bahwa Dajjal itu masuk ke semua lini, bukan di tempat-tempat yang kita lihat dengan mata kita seperti orang jelek jahat, enggak ya ke kita. Makanya kenapa syariat Islam itu diceritakan orang-orang menjalankan itu Allah tidak memilih muka, pakaian, bangsa, tidak, tetapi yang Allah pilih adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum itu, makanya di sini harus kita fahami, walaupun kita hafal, tetapi kan takwa itu apa? Takwa itu ya dari mulai kita bangun dari tidur itu ya bersyukur, berdoa, disyukuri, kemudian apa yang dikerjakan itu betul. Nah, itu kan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, mengikuti sunnah Rasul. Kemudian sehari-hari kita menjalankan apa, kemudian dengan orang yang kita sukain bagaimana. Kalau dengan orang yang dekat dengan kita selalu meninggikan biar kita itu dinilai baik, ya itu nggak boleh juga, ya biasa saja. Kalau memang itu nanti seperti itu, Dajjal itu memang lemah. Dia akan lemah tapi nggak bisa keluar. Itu Dajjal itu lemah. Belum nanti Dajjal yang urusannya dengan penyakit. Dajjal urusan dengan penyakit itu memang ada. Contoh kejang, epilepsi itu ada Dajjal di situ. Makanya epilepsi nggak bisa disembuhkan kecuali dia minum obat peluntur saraf. Maksudnya peluntur saraf itu yang melemahkan saraf, sehingga Dajjalnya nggak bisa nyengkrem beneran, sehingga nggak kejang. Tapi kalau memang itu sudah nasnya betul, mau minum obat tetap aja dia akan kejang. Seperti itu. Skizofrenia itu ada Dajjalnya, jadi tergantung. Orang yang hilang ingatan itu tetap ada Dajjalnya. Di titik-titik itu sebenarnya bisa. Kenapa orang itu nggak bisa disembuhkan? Ya karena memang dia harus kembali ke jalan Allah. Seperti itu. Kalau yang suka pada sesama jenis itu, Ya tetap ada Dajjalnya itu. Ya dia dulunya kenanya dari mana? Dia kena pada saat momennya dia di kelasnya dia itu laki-laki semua, kemudian dia tertarik dengan sesama jenisnya, ya bisa aja Dajjal itu masuk lewat itu. Kemudian kalau dia melakukan hubungan badan terus-menerus, ya Dajjal itu masuk terus-terus. Dan kalau dia itu umpama ya, dia itu pendakwah umpamanya,
pendakwah, yang dia dakwahkan itu munafik semua. Gitu. Nah, inilah yang harus kita fahami. Makanya kita nggak boleh. Ya, kalau itu memang teman saya dakwah, ya ayo ketemu ngobrol, saya kasih tahu caranya. Betul. Kan gitu, Ustaz. Iya. Kan cari solusi. Iya. Kan nggak harus terus, wah itu kan LGBT itu kan sejak zaman Nabi Lut itu kan sudah dimurkai oleh Allah. Iya, Allah kan yang murka, kan kita kan bukan Allah. Jadi kalau kita ya harus cari jalan keluarnya. Kalau nggak tahu ya jangan menghina. Kalau nggak tahu jalan keluarnya jangan menghina. Gitu. Nah, bagi yang LGBT ya sama juga. Kalau dia suka seperti itu ya nggak apa-apa, biarin aja. Memenuhi surga nanti. Lah kalau suka mau bilang apa? Kita rayu-rayu, kembalilah ke jalan Allah kan. Dia itu masih menye gitu, ngapain gitu? Biarin aja. Saya lihat itu, apa itu? Gitu, ngapain? Kalau memang benar-benar mau ya datengin yang betul-betul diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa. Oke, kalau Ustaz mau, Bunda mau, saya akan bantu doa. Mau ya? Ustaz? Sangat mau. Oke, saya akan bantu doa. Bukan hanya saya aja, mungkin putra saya juga gitu kan. Nantilah, tunggu tanggal mainnya. Udah santai aja. Sekarang itu empok sama bapaknya dulu. Serumpun. Empok pancingnya. Iya, pancingnya. Insya Allah nggak apa-apa lah, kan kita sering silaturahim. Jadi ini kan pengetahuan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang mencoba memahami Dajjal itu bagaimana dan besok itu di akhir zaman itu bagaimana. Ustadz yang benar-benar Ustadz itu berdakwah aja masih masuk dan ini baru mulai muncul sejak akrab dengan saya. Kalau mamanya nggak akrab dengan saya, kira-kira muncul apa? Jadi DJ. Walau-walau Ustaz ya. Iya, jadi itu memang sampai akhir zaman pun nggak akan kedeteksi. Jadi disyukuri aja nggak apa-apa. Kalau saya sih kalau ada Dajjal nggak usah takut Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan Allah tetap memberi jalan keluar. Amin. Ya, amin. Oke, Ustaz Asep, Bunda, aminkan doa saya. Bagi yang mau mengaminkan silahkan. Aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ustaz Asep Nur Hidayat dan Bunda Sari. Ya Allah, suami istri yang memohon kepadamu di mana sebelum bertemu dengan diriku beliau ada Dajjal di tubuhnya dan bereaksi. Ya Allah, dan reaksi Dajjal tersebut adalah memaki-maki diriku. Ya Allah, dan Dajjal di bunda juga sama. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika para Dajjal yang ada di Ustaz Asep dan Bunda Sari tersebut masuk disebabkan karena banyak kesalahan dan dosa-dosa Ustaz Asep dan Bunda Sari, yaitu melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah, yang dilakukan sejak akhir balik hingga saat ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Ustaz Asep dan juga Bunda Sari. Dari emosionalnya, dari amarahnya, dari kaku hatinya, dari kaku pikirannya, dari egoisnya, dari suuzonnya, dari iri dan dengkinya, dari takaburnya, dari ujub ria dan sombongnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa beliau. Ya Allah, ampuni dosa-dosa beliau. Ya Allah, ampuni dosa-dosa beliau. Dan aku mohon kepadamu dari sifat-sifat yang dilanggar oleh Ustadz Asep dan Bunda Sari, sifat yang dilanggar adalah dari ayat-ayat Quran ya Allah dan dari sunnah Rasul ya Allah.
Aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa Ustaz Asep dan Bunda Sari. Ampuni ya Allah. Jika sifat-sifat tersebut memasukkan dajjal demi dajjal setiap saatnya, dajjal demi dajjal setiap saatnya ya Allah, dan mengunci para jin dan ifrit. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Kau ampuni dosa-dosa Ustaz Asep dan Bunda Sari. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni amarahnya, ampuni emosionalnya, ampuni kekaguan hatinya, ampuni kekaguan fikirnya, ampuni egoisnya, ampuni suuzannya ya Allah. Amin. Dan aku mohon padamu ampuni dosa-dosa Ustaz Asep dan Bunda Sari yang sering senantiasa melanggar firman-firman dalam Quran dan Sunnah Rasul. Allah amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu lepaskan seluruh jin dan ifrit, lapis demi lapis yang menguasai Ustaz Asep dan Bunda Sari. Dan aku mohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Aku mohon agar dajjal yang mengunci pada hati dan pikiran Ustaz Asep, yang mengunci seluruh tubuhnya Ustaz Asep dan Bunda Sari ya Allah, aku mohon padamu hancurkan ya Allah. Aku mohon padamu hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kabulkan doaku untuk Ustaz Asep dan Ibu Bunda Sari ya Allah. Lepaskan dajjalnya yang sudah hancur ya Allah. Lepaskan jin dan ifrit yang masuk karena sifat-sifat tidak baiknya beliau ya Allah, yang senantiasa melanggar Quran dan Sunnah Rasul-Mu baik sengaja maupun tidak sengaja. Lepaskan mereka ya Allah min ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu dan hidayah-Mu pada Ustaz Asep Hidayat dan Bunda Sari ya Allah. Berikanlah petunjuk-Mu dan hidayah-Mu ya Allah untuk Ustaz Asep dan Bunda Sari ya Allah, agar beliau senantiasa tetap ada di jalan-Mu, mencoba untuk istiqomah ada di jalan-Mu, mencoba untuk istiqomah menjalankan syariat-Mu ya Allah, menjalankan perilaku-perilaku dan akhlak-akhlak yang baik ya Allah, dengan niat lillahi ta'ala ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kabulkan doaku untuk Ustaz Asep dan Bunda Sari ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kenormalan bagi Ustaz Asep dan Bunda Sari ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan membaiknya dan sembuhnya Ustaz Asep dan Bunda Sari bisa meningkatkan iman, ketakwaan Ustaz Asep dan Bunda Sari kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Kayak apa? Ada yang narik Dari ke atas. yang nyambut gitu. Terus saya kayak ada cahaya. Iya, ini suara Ustaz. Cahaya hatinya Ustaz Asep. Ustaz serius Ustaz, ini apa Ustaz? Saya kan sudah jawab. Salah apa? Di saya juga, Masya Allah. Cuma emang ada yang kayak apa ya? Kalau sakit gitu, merintih. Kesakitan. Jadi ada tadi kemana? Nggak ada. Hanya keluar kayak itu. Karena kecabut banyak apa? Kayak petang. Gini aja, nanti jajannya jangan keluar dulu Ustaz. Dipanggil, nanti tak taruh di ini ya. Coba. Iya. Udah enak kan Bunda? Itu hati langsung Udah nggak ada. Ada ya? Ada. Tadi kan saya berbisik sedikit pun dia nyahut gitu. Sekarang? Nggak ada, Nggak. belum Ustaz. Berarti selama Yang tadi panas di dada itu gimana sekarang Ustaz? Nggak ada. Dada, alhamdulillah. Nah, tadi ada cahaya. Alhamdulillah. Cuma ini nih di apa di punggung dan sakit. Itu jinnya.
sifat jengkel sama bundanya juga ada. Saya nggak jengkel. Cuma Terus diem. kadang-kadang. Cuma diem. Jadi saya nggak pernah jengkel, saya cuma pagi jengkel, kadang siang enggak, malam jengkel gitu. Nggak jengkel. Jadi itu jinnya itu akan mulai keluar apa-apa. Tapi ini bukan dajalnya yang hilang semua, Ustaz. Masih ya. Jadi dajjal itu kan berlapis nih, biarin aja dia, nanti dia akan muncul lagi suatu ketika. Semakin Ustadz tuh mencoba dekat pada Allah Ta'ala, dia akan nggak mau pokoknya. Dia mencoba mengkafirkan. Berontak lagi Ustaz. Ya nanti sambil jalan kita bantu, mudah-mudahan nanti bisa Amin. diberi kesembuhan sama Amin, ya Allah. Allah. Ya kemarin kita dajjal itu hanya 10 lah kan gitu ya. Dulu apa dulu nih? Ustaz, saya mau nanya, maaf. Berarti hampir semua orang yang dekat dengan Ustadz, termasuk keluarga, murid-murid itu semuanya pernah mengalami hal yang sama seperti saya, atau gimana? Belum tentu. Belum tentu. Bagi murid yang betul-betul dia serius, kemudian dia banyak jujurnya, banyak jujur itu memang kejujuran itu kan dibutuhkan ya. Itu baru dia nanti merasakan. Ada reaksi. Tetap ada reaksi. Kalau enggak ya enggak, biasa aja. Ya, biasa aja. Ya ini kan pengalaman. Ya. Siapa tahu nanti teman-teman saudara beriman, netizen yang di IG juga akan paham bahwa kajian jin itu bukan berarti orangnya harus melihat jin, enggak kok, pengalaman aja. Namanya pengalaman gimana sih ya? Pengalaman itu kan sudah ada garisnya sehingga itu bisa diselesaikan atas izin Allah. Insya Allah seperti itu. Berarti orang-orang yang dekat dengan Ustadz yang memang benar ingin memperbaiki jalan hidupnya itu sesuai dengan Al-Quran Sunnah itu kemungkinan besar akan muncul ya. Maka model-model itu ya. Model-model itu akan muncul dan dia benci sekali dia sama saya. Itu sudah hafal saya. Sudah pasti benci sama saya. Nah kalau benci itu dia ladeni dengan bahwa oh itu si Ustadz Danus salah, nah, nggak apa-apa. Nah dia pasti akan jauh. Nah kalau jawabnya itu paham nggak kira-kira? Dajjalnya yang senang. Bener, kamu harus jauhin si Danu itu. Jauh secara fisik atau secara hati? Wah, hati khususnya hati ya. Fisik itu kan nggak harus, fisik itu kan bisa aja orangnya itu di Dekat. di mana di dekat tapi hatinya jauh. Itu bisa. Garing ya, garing. Itu bisa, atau memang tidak suka karena gurunya sudah nyuruh seperti itu, sama aja. Karena gurunya udah nyuruh dan gurunya ada dajjal, nyuruhnya ya pasti hal-hal yang memang berbau untuk jauh dari Allah Ta'ala. Walaupun hanya kalau gurunya memang bisa aja seperti kita kan nggak tahu, muridnya itu kan nggak tahu, jamaahnya kan nggak tahu, dikiranya kalau sudah begitu itu sudah aman dari dajjal. Dajjal kan dia kalau tanya, emang kamu tahu dajjal? Nggak tahu. Kalau Ustadz kan bingung, saya sendiri juga kenapa ada yang ngomong di sini kan gitu. Bunda jadi bingung lah, siapa yang ngomong? Lah itulah, itu tergantung. Jin sama dajjal itu tetap ada bedanya. Kalau jin itu ada rasa takutnya, tapi nggak keluar beraninya. Tapi kalau dajjal, kalau ketemu sama saya, keluarnya berani. Takut itu kalau dia udah mulai dia udah tahu kalau Ustadz Asep sudah mau Bismillah mau berubah. Nah itu dia langsung mengecil, tapi nggak hilang. Nah, tinggal nanti dorongan dari doa saya itu ya, insya Allah menguatkan. Itu yang saya ketahui seperti itu. Ya kalau saya nyantai-nyantai aja. Dajjal itu ada di mana-mana, di sekitar kita banyak. Kalau misalnya ada netizen juga kan istilahnya tidak dekat dengan Ustadz ya. Jauh jarak antara Ustadz dengan mereka secara fisik. Tapi ketika batin mereka ingin memperbaiki diri, ingin menjadi yang taat kepada Allah dan Rasulnya kan gitu kan, dengan mengikuti saran Ustadz. Nah potensi mereka untuk keluar dajjalnya itu akan tetap sama bereaksi, tetap bereaksi sekalipun dia secara fisik jauh. Iya. Itu. Karena saya mengajak saudara-saudara saya untuk kembali ke jalan Allah dengan
sungguh-sungguh, jadi bukan hanya sekedar tahu teorinya, sungguh-sungguh dikerjain beneran. Seperti itu. Ya mudah-mudahan aja netizen yang nonton di channel ini kan artinya tadi ikut ngaminin walaupun jauh fisik, tapi niatnya dia mau berubah. Ya iya, memang bisa, insya Allah bisa. Itu kan hati ya. Memahami itu kan hati ya, insya Allah ya seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan diberi jalan oleh Allah. Karena memang kalau netizen itu ada di Mesir mamanya kan jauh ya, jadi ya nggak ngerti ya. Ustaz, kalau tadi kan dari sifat buruk tadi itu kayak apa, sombong, iri, dengki, kayak gitu kan, itu potensi dajjal akan masuk. Apakah melalui makanan-makanan yang tidak ma'ruf, contoh misalnya hasil dari yang tidak baik lah, nah itu pun akan menjadi potensi untuk masuk dajjal? Kan kalau tadi kan lewat perilaku, Iya. nah sekarang itu lewat daripada sisi konsumtifnya. Gitu. Kalau itu dari pada saat dia mencari rezekinya dia masuk. Kalau hasilnya itu nanti tetap dianggap dosa, jadi bukan di dajjalnya. Itu tidak menjadi pintu, tidak ya? Bisa menjadi pintu, tapi belum tentu dajjal itu masuk di titik itu. Ya dajjal itu masuk karena sifatnya yang menolak ajaran Allah, menolak ya. Jadi mengingkari, khususnya yang Muslim ya. Saya amati itu khususnya yang Muslim. Jadi kalau yang orang yang bukan Muslim menolak, nggak apa-apa, nggak ada dajjalnya. Jadi aman mereka. Karena sudah kelompok. Ya bukan kelompoknya. Ya sudah gitulah ya. Ya mudah-mudahan bisa manfaat lah nanti. Nah tutup. Oke. Sudah agak enak, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. paling tidak gini, kalau tadi kan agak meriang, panas dingin, kemudian di tengah-tengah ini panas, sekarang sudah nggak ada, sudah netral gitu kan. Hanya memang ini punggung tiba-tiba jadi agak kayak ada yang nusuk gitu, terutama yang sebelah kanan. Ya. Itu bagiannya Pak Eko nanti. Jadi sudah insya Allah. Oke. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Nah, mudah-mudahan tayangan kita kali ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua ya, khususnya buat diri saya. Sampai jumpa di tayangan kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin.